Selamat datang di channel Guru Kelas Kita. Video kali ini akan membahas mengenai materi kelas 3 pada minggu kedua. Tema 1, subtema 2. Pada pembelajaran tematik minggu kedua ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai ciri makhluk hidup. Kemarin, kita sudah belajar mengenai ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernafas, memerlukan makanan. Berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak agar dapat mempertahankan keturunannya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Dari seorang ayah dan ibu, kemudian lahirlah seorang bayi atau anak. Kemudian terbentuklah sebuah keluarga. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang bertelur yaitu ayam atau ikan. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya yaitu sapi, kucing, dan kambing. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, misalkan dengan biji, seperti kacang-kacangan contohnya, kemudian tunas, umbi, contohnya seperti singkong dan ketela. Ada juga dengan cara akar tinggal, contohnya yaitu jahe atau kunyit. Ciri yang berikutnya yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berjalan beriringan. Kalau ada pertumbuhan, pasti ada perkembangan. Pertumbuhan bisa ditandai dengan adanya pertambahan berat badan dan tinggi badan. Kemudian contoh dari perkembangan ditandai dengan berjalan atau berbicara. Setelah kalian tahu mengenai pertumbuhan dan perkembangan, apakah kalian ingat pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami sejak bayi sampai sekarang? Agar kita tahu, yuk kita buat kalimat pertanyaannya. Nah, sebelumnya mari kita ingat kembali tentang macam-macam kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Kita coba kalimat yang pertama, berat badan. Karena berat badan menanyakan jumlah, maka kita pilih kata tanya berapa. Kalimat pertanyaannya menjadi berapa berat badanku? Nah, itu tadi satu contoh kalimat pertanyaan. Silakan kalian buat kalimat pertanyaan dari kalimat atau kata tinggi badan, berjalan, dan berbicara. Nah, setelah kalian sudah membuat kalimat pertanyaan tadi, kalian bisa melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Wawancara adalah proses bertanya kepada seseorang untuk mencari
suatu informasi. Setelah kalian mendapatkan informasi dari orang tua kalian, pasti kalian telah menyadari manusia itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Perbedaan-perbedaan tadi harus kita hormati. Kita sesama manusia harus saling menghormati. Sikap saling menghormati ini harus selalu kita budayakan agar kita bisa hidup rukun dalam masyarakat. Sikap saling menghormati ini merupakan salah satu penerapan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Contohnya bisa kalian lihat di video ini. Ini adalah tumbuhan putri malu. Dia bergerak karena mendapat rangsangan, yaitu berupa sentuhan. Contoh lain seperti siput. Siput juga akan bergerak kembali ke cangkangnya setelah kita sentuh. Rangsangan bisa bermacam-macam, misalkan sentuhan, cahaya, panas, dan dingin. Setelah kalian memahami ciri-ciri pada makhluk hidup, yuk, kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Gambar pertama, bisa kalian lihat. Di sini ada gambar-gambar burung yang sedang terbang menggunakan sayapnya. Ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Burung bergerak menggunakan sayapnya saat terbang. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat di sini ada sapi dan anak-anaknya. Ciri makhluk hidup yang mana yang menggambarkan gambar ini? Betul. Ciri makhluk hidup yang menggambarkan gambar sapi dan anak-anaknya ini yaitu berkembang biak. Sapi berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada gambar ikan yang sedang bernafas di dalam air. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar tumbuhan yang sedang menyerap air. Nah, ini adalah ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makanan. Tumbuhan menyerap air di dalam tanah agar dapat memenuhi kebutuhan akan makanan. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Di sini seperti menceritakan bahwa seorang anak bersiap untuk makan makanan. Ini adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Di sini kita lihat ada 3 gambar. 3 gambar ini adalah gambar yang berurutan atau gambar yang berkelanjutan. Nah, gambar yang berkelanjutan disebut dengan gambar seri. Gambar seri adalah gambar berkelanjutan yang menceritakan suatu kejadian. Dari ketiga gambar ini bisa kita beri nomor agar lebih jelas dalam melihat urutan gambar seri ini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pada gambar 1 bisa kita lihat gambar mempersiapkan makanan di meja. Kemudian nomor 2
gambar mencuci tangan sebelum makan, dan gambar ketiga berdoa sebelum makan. Setelah kita memahami gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, tiga gambar ini menceritakan tentang aturan sebelum makan. Dari pengertian setiap gambar yang telah kita ketahui, kita dapat menyusunnya menjadi sebuah cerita seperti ini. Ani menyiapkan makanan untuk sarapan. Sebelum makan, Ani mencuci tangannya. Tidak lupa, Ani membaca doa sebelum makan. Dari cerita tadi, kalian sekarang sudah tahu kan aturan sebelum makan. Kita harus mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Namun selain itu, kita juga harus memperhatikan makanan dan minuman yang akan kita makan. Makanan yang bergizi sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan berguna untuk membentuk bagian-bagian tubuh dan mengganti bagian tubuh kita yang rusak. Makanan berguna untuk memberikan tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. 4 sehat 5 sempurna seperti yang ada di gambar adalah kelompok makanan yang mengandung semua zat gizi yang kita perlukan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan kita. Selalu jaga kesehatan mulai dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Selain itu, dengan kondisi kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, kita juga harus menjaga diri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan pertama, mencuci tangan memakai sabun. Kedua, tidak memegang wajah. Ketiga, tetap menjaga jarak minimal. Keempat, memakai masker. Dan kelima, tetap di rumah. Menjaga kesehatan tubuh adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga diri kita dan keluarga kita juga termasuk wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selama di rumah, selalu jaga kesehatan kalian ya. Nah, itu tadi materi kita pada video kali ini. Namun sebelum kita tutup, yuk kita senam dulu sebagai upaya kita menjaga kesehatan tubuh kita dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita tubuh yang kuat dan sehat. Langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok
membawa air